Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Kismet Arbaina dengan NIM 1022300005 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 STKIP Darussalam Cilacap. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah teori belajar bahasa yang diampu oleh Ibu Siti Maimunah MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama itu ada hakikat belajar bahasa, yang kedua ada jenis teori belajar bahasa, yang ketiga itu ada perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa, dan yang terakhir itu ada hubungan antara pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Nah, teman-teman tahu tidak bahasa itu apa? Ya, jadi bahasa itu adalah suatu alat komunikasi untuk berinteraksi antara sesama. Sedangkan belajar bahasa itu adalah prosesnya. Proses menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi proses penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama. Nah, bahasa juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu bahasa merupakan sistem lambang bunyi. Dan yang kedua itu bahasa merupakan produk kebudayaan yang mencerminkan identitas masyarakat. Jadi bahasa itu adalah suatu kebudayaan yang dimiliki untuk mencerminkan identitas dari masyarakat. Yang ketiga, bahasa itu memiliki ciri khas tersendiri untuk membedakan dengan bahasa yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang jenis teori belajar bahasa. Di sini saya akan menjelaskan hanya 4. Sebenarnya ada banyak, tapi saya akan menjelaskan hanya 4. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori nativisme, yang ketiga ada teori konstruktivisme, dan terakhir ada teori pengkondisian. Apa sih teori behaviorisme itu? Jadi teori ini itu hanya berfokus pada hubungan antara stimulus dan respon. Nah, teori ini itu beranggapan bahwa pembelajaran bahasa adalah usaha untuk membentuk kebiasaan baru. Jadi teori ini itu adalah usaha untuk membentuk kebiasaan yang baru dengan menggunakan bahasa. Yang kedua ada teori nativisme. Teori nativisme ini adalah teori pemerolehan bahasa pada anak. Jadi salah satu teori pemerolehan bahasa pada anak. Yang ketiga ada teori konstruktivisme. Teori ini menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan. Jadi menekankan untuk membangun pengetahuan. Dan yang terakhir ada pendekatan pengkondisian. Nah, teori ini itu berasumsi bahwa bahasa dipelajari sesuai dengan prinsip-prinsip pengkondisiannya. Selanjutnya di sini ada perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Jadi pemerolehan itu adalah yang terjadi secara alami tanpa dicari tahu. Nah, ini itu cara anak-anak belajar bahasa ibu. Jadi itu tuh terjadi secara alami karena mereka berinteraksi dengan menggunakan bahasa itu, menggunakan untuk berkomunikasi dengan bahasa sehari-hari. Nah, kalau pembelajaran bahasa itu adalah kita mencari tahu, kita belajar tentang bahasa. Contohnya itu seperti bahasa kedua. Bahasa ibu kita menggunakan bahasa daerah, misalnya bahasa Sunda. Sedangkan pembelajarannya itu kita menggunakan bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita itu belajar menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita mencari tahu bahasa Indonesia itu seperti apa, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu apa. Nah, kalau pembelajaran itu biasanya dicari itu di sekolahan atau di kursus-kursus bahasa lainnya. Jadi bisa disimpulkan kalau pemerolehan itu bersifat alami dan tidak disadari. Tapi kalau belajar itu kita mencari, lebih ke terencana gitu. Seperti itu. Selanjutnya itu ada hubungan antara pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, pemerolehan bahasa pertama itu didapatkan dari kecil atau dari bahasa ibu contohnya. Sedangkan bahasa kedua itu kita belajar mencari agar bisa menggunakan bahasa yang lainnya.
Nah, apakah hubungan antara pemulihan bahasa pertama dan bahasa kedua itu berkaitan? Tentu saja, karena dengan kita menggunakan bahasa pertama itu dapat mempengaruhi cara seseorang mempelajari bahasa kedua. Nah, seringkali menyebabkan jadi bahasa pertama itu bisa mentransfer ke bahasa kedua, terutama dalam tata bahasa atau pelafalannya. Bahasa pertama dan bahasa kedua itu memiliki hubungan yang sangat erat. Begitu. Kesimpulannya yaitu belajar bahasa adalah proses yang melibatkan penguasaan kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Ini itu mencakup pengembangan kosakata, tata bahasa, serta pemahaman budaya yang mendasari penggunaan bahasa tersebut. Pemulihan bahasa adalah proses alamiah yang didapatkan secara alami atau tidak disadari tanpa disadari. Biasanya terjadi pada masa kanak-kanak. Nah, bahasa dipelajari secara spontan melalui interaksi dengan lingkungan tanpa instruksi formal. Sedangkan pembelajaran bahasa adalah proses yang lebih terstruktur dan disadari. Pembelajaran ini sering terjadi di kelas melalui instruksi formal ataupun tata bahasa dan latihan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.